Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Happy Sunday semuanya. Bye-bye. Shalom dari kami. Kembali lagi di minggu ini bersama dengan Kak Frida, Kak Erika. Hari ini kita mau ngapain? Mau puji Tuhan. Benar banget. Nah, tapi sebelum kita mau puji Tuhan, kita harus ngapain dulu Kak Erika? Kita harus berdoa dulu nih Kak. Nah, benar banget. Tapi Kak, adik-adik udah pada siap semua belum ya? Belum? Iya, kayaknya udah pada siap deh. Ayo dong adik-adik kita ayo. Nah, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah sertai kami, Tuhan sudah bangunkan kami. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Tuhan sertai setiap puji-pujian kami. Tuhan yang memberikan kami semangat dan sukacita. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya katakan amin. Mari kita puji Tuhan.
Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami akan menjadi anak-anak yang lebih daripada pemenang, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya ada di rumah. Minggu ini Kalinda akan bercerita tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu beribadah, datanglah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ Petrus dan Yohanes melihat ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir dan ia harus diusung. Setiap hari orang lumpuh itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Orang lumpuh itu diletakkan di dekat gerbang bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, orang lumpuh itu meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes memandang orang lumpuh itu. Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, "Pandanglah kami." Lalu orang lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan Petrus dan Yohanes akan memberi sesuatu kepada orang lumpuh itu. Tetapi Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan pergelangan kaki orang lumpuh itu. Ia melompat, berdiri, lalu berjalan ke sana, kemari, dan mengikuti Yohanes dan Petrus untuk masuk ke dalam bait Allah. Semua orang di sekitar bait Allah melihat bahwa orang lumpuh itu sudah bisa berjalan dan sambil memuji Allah. Mereka mengenal. Biasanya orang lumpuh itu bisanya hanya duduk di dekat pintu gerbang bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi pada orang lumpuh itu. Adik-adik, kita belajar dari Petrus dan Yohanes. Adik-adik dapat memberi bukan berupa barang yang kelihatan, tetapi adik-adik bisa memberikan iman dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik dapat membagikan cinta Allah kepada semua orang. Sama halnya seperti Petrus dan Yohanes tidak memiliki apa-apa. Namun Tuhan memampukan Petrus dan Yohanes untuk menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan juga diutus Tuhan untuk menyebarkan kasih-Nya. Adik-adik dapat berbagi bekal, meminjamkan pensil kepada teman. Itu hal biasa. Namun itu dapat menjadi dampak yang besar bagi teman adik-adik. Adik-adik harus yakin kalau Tuhan mengutus kita semua untuk membantu sesama, supaya teman-teman kita dapat merasakan kasih cinta Tuhan. Tuhan mau memakai adik-adik tidak hanya soal membantu sesama, tetapi Tuhan juga bisa pakai adik-adik dalam mendoakan teman yang sedang sakit. Apakah adik-adik siap
untuk menjadi utusan Tuhan, untuk membagikan cinta kasih, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun adik-adik berada. Kak Linda yakin dan percaya semua adik-adik mau menjadi saksi Allah dan membagikan cinta kasih-Nya. Sekarang Kak Linda mau ajak adik-adik semuanya untuk ayat hafalan di 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Mari kita berdoa bersama adik-adik. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami ingin menjadi alat kerajaan-Mu. Kami ingin menjadi saksi-Mu. Kami ingin menjadi berkat bagi sesama kami. Kami ingin selalu menolong sesama kami dalam kesusahan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memampukan setiap kami. Ajar kami Tuhan terus untuk selalu berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua adik-adik yang ada di rumah dan seisi keluarganya. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera turun atas adik-adik dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.